Shalom sahabat-sahabatku, kembali kita dalam Renungan Kristen Sahabat Yesus Ministry. Renungan kita pada hari ini berjudul Allah itu berdaulat. Sahabat-sahabatku, Allah itu berdaulat. Dan bahkan juga dalam hal Dia menentukan kebinasaan banyak orang. Ya, itu memang ajaran Alkitab. Itu Alkitabiah. Mari sekarang kita lihat dasar-dasar firman Tuhannya atau ayat-ayat pendukungnya supaya kita itu tidak dianggap mengeluarkan ajaran baru atau ajaran sendiri atau mungkin ajaran yang ngawur dan sesat, supaya kita tidak dituduh. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, dan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Di dalam terjemahan lain dikatakan, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya, dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Di sini jelas bahwa orang fasik atau orang jahat itu memang ada, dan ada untuk dibinasakan. Kemudian lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Konteks atau ayat yang dimaksud di sini, yang telah ditentukan untuk binasa, itu maksudnya ditujukan kepada Yudas, si murid Yesus ya, yang pada waktu itu berkhianat menjual Yesus. Jadi jelas bahwa Yudas itu ditentukan untuk binasa, atau dengan kata lain Yudas itu tidak selamat. Kemudian lagi di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Di sini kita bisa lihat ada dua golongan. Yang pertama yaitu yang diselamatkan, dan yang kedua adalah yang binasa. Artinya jelas bahwa ada sebagian orang yang diselamatkan dan ada sebagian orang yang ditentukan atau harus binasa. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan atau mengajarkan bahwa adanya penentuan binasa dari Allah. Mau komplain? Saudara, silakan langsung komplain sama Tuhan. Kita memang tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi dan harus demikian. Nah, mungkin nanti suatu saat kalau kita memang ditentukan untuk masuk ke surga, di surga kita akan mengerti. Sekarang kita coba buka Roma 9 ayat 19 sampai ke 21. Firman Tuhan berkata, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Sahabat-sahabatku, sama seperti ketika Allah hanya mengasihi Yakub, tapi dia membenci si Esau. Ada yang mau komplain dan kemudian mengatakan bahwa Allah tidak adil? Tidak mungkin kan? Mau Allah itu adil atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu sepenuhnya adalah urusan Allah. Ingat, Allah itu berdaulat. Roma 9:13-16 berkata, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Baca dan renungkan kembali ayat-ayat firman Tuhan di kitab Roma tadi. Karena jelas di sana berbicara tentang kedaulatan Allah, atau sedang berbicara tentang Allah yang berdaulat. Untuk itu, jika hari ini saudara bisa benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka bersyukur, dan bersyukurlah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus kalau Allah tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes 6 ayat 65.
Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata, Yesus maksudnya ya, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dan tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Firman Tuhan berkata dengan jelas, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya, kalau hari ini, kalau sekarang ini, kita bisa benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita boleh memiliki keyakinan bahwa kita adalah orang-orang pilihannya yang ditentukan untuk selamat dan bukan ditentukan untuk kebinasaan. Sedikit catatan, Allah tidak hanya berdaulat dalam penentuan binasa saja, tetapi juga berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.